Assalamualaikum guys, balik lagi sama Dinda di Amanda Sibling. Kali ini adalah part kedua cerita-cerita. Sekarang aku akan ditemani sama Alia, tapi Alianya ada di belakang layar. Hai guys. Tuh kedengeran suaranya ya. Nah, sekarang aku akan menceritakan ke kalian dan ke Alia tentang terowongan Paledang di Bogor. Jadi terowongan Paledang Bogor ini dibangun pada masa Belanda di tahun 1872. Tepatnya di Jalan Paledang, Bogor Tengah, Kota Bogor. Nah, terowongan ini pun ternyata jalur tertua di Indonesia, guys. Terowongan ini memiliki panjang 10 meter dan hanya punya satu jalur, yaitu Bogor Sukabumi dan Sukabumi Bogor. Jadi kalau mau ke Bogor itu atau ke Sukabumi, jadi keretanya harus ganti-gantian karena hanya ada satu trek gitu guys. Nah, menurut warga setempat, terowongan ini pun memiliki aura mistis. Kabarnya warga setempat itu juga ikut serta dalam pembangunan terowongan Paledang Bogor ini. Jadi mereka itu menjadi pekerja di sana dengan sistem kerja rodi. Makanya banyak yang tewas di sana karena mereka itu dipaksa bekerja tanpa upah yang sesuai atau mungkin tanpa upah dan tidak berhenti. Dan di sana juga beberapa kali banyak yang bunuh diri guys, jadi melompat dari atas terowongan itu. Jadi di atas terowongan itu adalah jembatan atau jalan raya Kota Bogor. Jadi kalian kalau yang pernah ke Bogor kayaknya pernah deh ngelewatin jalur ini. Nah, tragedinya itu terjadi tanggal 12 Januari tahun 2000. Saat itu lagi musim liburan sekolah nih. Nah, kebanyakan orang-orang yang dari Jakarta itu akan rekreasi ke Bogor. Nah, dari Bogor mereka tuh kebanyakan ke Sukabumi karena di Sukabumi itu dekat dengan Gunung Salak, guys. Jadi banyak tuh yang liburan ke sana. Nah, siang itu di stasiun Paledang tidak seperti biasanya. Kereta tujuan Bogor Sukabumi berangkat tidak sesuai jadwal. Jadi harusnya berangkat jam 1, mereka ini telat karena bukan kesalahan teknis, melainkan banyak orang-orang yang tidak bisa diatur saat itu. Mungkin karena keretanya terlalu penuh ya, karena kan masa liburan. Jadi orang-orang tuh ingin cepat pergi ke Sukabumi dan mereka menaiki atap gerbong kereta. Sekarang sih udah nggak ada ya yang namanya naik kereta tuh di atap kereta karena pasti kereta nggak bakal mau jalan. Jadi zaman dulu di atap kereta tuh banyak orang guys, banyak orang yang duduk. Kalian ada nggak sih di zaman itu? Aku ada sih. Iya kan? Jadi tuh kayak orang-orang tuh pada jarang yang beli tiket, mereka kayak nerobos pintu Belum ada AC. Stasiun, ya belum ada AC-nya, masih banyak penjual-penjual. Masih banyak penjual yang masuk ke dalam kereta, terus mereka langsung pada naik aja ke atas gitu, betul. Supaya gratis juga kan. Padahal zaman itu tuh murah banget kereta, cuman kayaknya 2.000, 3.000-an gitu deh ke Jakarta, ya nggak sih? Nah, beberapa orang yang naik ke atap kereta itu pelajar sekolah guys, jadi mereka itu pada bawa ransel besar, ransel yang penuh, mungkin isinya itu barang-barang dia untuk berkemah karena kan kebanyakan para pelajar itu kalau mau ke Sukabumi mereka tuh naik gunung guys, ke Gunung Salak. Petugas kereta pun tidak tinggal diam, mereka langsung menegur orang-orang yang ada di atap kereta kayak yang cepet turun, kereta ini udah mau jalan gitu kan. Tapi mereka tuh kayak acuh gitu, nggak ngedengerin. Bukan karena hanya bahaya di atas kereta aja guys, tapi kita itu akan melewati terowongan yang atapnya tuh sangat-sangat rendah banget. Jadi kalau misalnya kita di atap kereta terus kita tiduran tengkurap kayak gitu, itu tuh pasti kena juga gitu. Jadi nggak bakal bisa, jadi kalian tuh bahaya banget di atas. Cuma mereka tuh kayak acuh gitu, sampai akhirnya terjadilah ricuh kan, yang di dalam kereta juga udah kayak mungkin panas lah, padat, terus kereta nggak jalan-jalan karena ini keterlambatannya udah 3 jam guys. Pas udah ditegur kayak gitu, akhirnya kereta pun nggak jalan-jalan sampai akhirnya mereka turun tuh, yang ada di atap kereta turun dan masuk ke dalam keretanya.
Saat itu juga kereta langsung jalan menuju arah Sukabumi. Ketika mau jalan, pelajar ini pun berlarian keluar kereta dan mereka pun naik lagi ke atas keretanya untuk duduk di atap. Bayangin betapa ricuhnya ya waktu itu. Akhirnya kereta pun tetap jalan karena memang keterlambatan ini udah lama banget, dari yang harusnya jam 1 berangkat, sekarang jam 4 baru berangkat. Saat itu kecepatan kereta pun tidak seperti biasanya. Jadi kereta tuh benar-benar cepat karena mungkin mau mengejar keterlambatan. Ketika kereta sudah melaju dan mau masuk ke terowongan, nah ada ketua rombongan atap kereta yang ngasih informasi ke teman-temannya kayak, "Woi, terowongan," kayak gitu mungkin ya, kayak ngasih aba-aba kalau ayo merunduk kayak gitu. Sayangnya informasi ini tuh nggak sampai ke belakang, jadi tuh terputus karena sebelum masuk terowongan ini ada belokan dulu guys di treknya. Jadi yang ngedenger aba-aba ini sebagian ada yang loncat, tapi sebagian lagi nggak denger, jadi mereka nggak tahu kalau kereta ini akan masuk ke dalam terowongan. Dan nggak lama setelah belokan, kereta itu pun masuk ke dalam terowongan dan orang-orang yang di atas pun membentur mulut terowongan seketika. Bayangin guys, orang-orang di atas itu udah pada bawa ranselnya gede-gede. Orang aja tengkurap tuh nggak bisa masuk ke terowongan itu, gimana dia pakai ransel juga gitu kan. Kebayang nggak sih mereka tuh pas ngebentur si mulut terowongannya tuh ada yang kena kepalanya, ada yang kena badannya karena mungkin mereka lagi berdiri, ada yang kena lehernya, akhirnya si lehernya ketebas. Kebayang ya guys gimana seremnya waktu itu. Orang-orang pada teriak, mungkin kawan-kawannya gitu yang ngeliat tragedi ini pada teriak. Yang di penumpang dalam kereta pun teriak karena pas ngebentur itu muncrat semua darahnya ke jendela. Lalu orang-orang yang di atas terowongannya itu, di jembatannya berarti, mereka tuh pada ngeliat dan langsung evakuasi ke bawah. Di sini ada satu warga yang membantu dan menyaksikan beberapa korban itu masih hidup guys, padahal mereka sudah kehilangan organ tubuhnya. Dan salah satu warga yang ikut mengevakuasi korban itu pun melihat korban yang sudah kehilangan anggota tubuhnya itu masih bisa ngomong atau masih sadar gitu loh guys. Kayak dia tuh masih bisa nanya ke bapaknya, "Pak, saya selamat kan Pak? Saya ini gimana ya Pak, di mana ya Pak?" kayak gitu. Padahal badannya tuh udah dari pinggang ke bawah itu ke kaki itu udah nggak ada guys, nggak tahu di mana. Dia tuh cuman ada setengah badan doang dari pusar ke kepala. Aduh, kebayang nggak sih guys itu gimana pas ngeliat itu. Terus darah pun berceceran di mana-mana. Pas bapaknya mau nolongin dia tuh udah langsung meninggal gitu. Jadi cuman beberapa menit atau beberapa detik langsung meninggal. Dan itu tuh nggak cuma satu korban yang kayak gitu, ada sampai 2 atau 3 korban. Aku ngebayangin sih pas jadi penolong di situ, terus habis itu ngeliat udah banyak yang berserakan, terus ngeliat juga yang nggak ada anggota tubuhnya tapi masih bisa bicara, terus pas kita mau tolong udah nggak ada. Itu kebayang nggak sih gimana? Badannya malah jadi nge-freeze nggak sih kitanya yang mau Iya, nolong, jadi kayak aduh gimana nih, kayak saking jadi takut ya gitu. kayak shock kan. Betul. Iya kan, pasti di situ tuh udah bener-bener banyak kesedihan banget ya guys di situ. Apalagi teman-teman mereka yang masih hidup, yang pergi bareng mau kemah. Ya kan, tadi yang mau seneng-seneng rayain liburan sekolah, terus habis itu di depan mata dia temen-temennya itu udah pada nggak ada gitu. Gimana perasaannya gitu kan. Ini tuh berarti udah 20 tahun berjalan ya, 22 tahun berjalan ya. Cuman masih, kalau nyeritain ini tuh masih kerasa sedihnya gitu loh guys. Ya kan? Karena ternyata di sini tuh makan korban terbanyak tuh pas tragedi ini di situ. Ya dari situ kita belajar ya guys akan bahaya yang pasti terjadi, dan kita tuh nggak boleh kayak ngeacuhin
kalau dikasih tahu gitu ya kalau akan ada bahaya tuh jangan diacuhin gitu loh guys. Kata penduduk sekitar pun yang rumahnya di situ, sebelum kejadian tuh terowongannya ini malam-malamnya itu ada suara-suara gitu guys, kayak suara nangis, suara minta tolong, kayak ada yang teriak-teriak di mana, tapi nggak tahu itu nggak ada siapa-siapa di dalam terowongannya. Terus kayak ada mencium bau amis, dan besoknya itu langsung kejadian tragedi ini. Tapi insya Allah ya kita nggak akan kayak gitu lagi, karena kan sekarang PT KAI sudah bagus ya peraturan naik keretanya, terus keretanya juga sekarang udah bagus-bagus. Oke guys, kejadian yang sudah lalu biarlah menjadi pelajaran untuk kita di masa ini dan masa depan ya guys ya, supaya tidak terulang lagi. Jadi segitu aja ya guys cerita tragedi tentang terowongan Paledang. Kalau kalian punya cerita yang mau aku ceritain, kalian boleh DM atau komen di bawah ya guys ya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Jangan lupa bahagia. Bye. Assalamualaikum.